Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Dila. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita pelajari hari ini cukup banyak. Ada 4 materi, di antaranya tentang keadaan lingkungan sekitar, jenis-jenis sumber daya alam, peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, dan dampak eksploitasi sumber daya alam. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih detail, sebelumnya teman-teman jangan lupa berdoa terlebih dahulu, siapkan semangatnya, dan mari kita fokus. Baiklah, yang pertama akan Ibu bahas adalah tentang keadaan lingkungan sekitar. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Lingkungan dan manusia memang tidak dapat terpisahkan. Segala sesuatunya telah tersedia di lingkungan. Tugas manusia untuk memanfaatkan lingkungan dengan bijak. Nah, beberapa manfaat lingkungan bagi manusia diantaranya adalah yang pertama sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai tempat mencari makan. Tentunya manusia memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan dan manusia mengelola sumber daya alam untuk memperoleh bahan sandang dan pangan. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia atau tempat beraktivitas. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia berinteraksi dengan manusia lain melalui berbagai kegiatan, yaitu kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Nah, manusia melakukan semua kegiatan ini tentunya di dalam lingkungan sekitar masing-masing. Berdasarkan komponennya, lingkungan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tidak hidup, seperti matahari, air, tanah, dan udara. Keadaan lingkungan dan manusia saling berkaitan. Terdapat pengaruh antara kondisi lingkungan terhadap mata pencaharian manusia. Contohnya di daerah dataran rendah. Dataran rendah banyak dialiri oleh aliran sungai, tanahnya cukup subur. Di pedesaan biasanya masyarakatnya bekerja sebagai petani, peternak ikan tawar, dan pengrajin. Sedangkan di perkotaan biasanya bekerja di bidang industri dan perkantoran. Lalu ada juga di daerah dataran tinggi. Di dataran tinggi terdapat banyak pegunungan dan perbukitan. Penduduknya banyak yang bekerja di area perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, dan kakao. Banyak pula yang menjadi petani bunga, sayur, dan buah-buahan. Udaranya jauh lebih sejuk dan segar jika dibandingkan dengan dataran rendah. Dataran tinggi seringkali dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Penduduk yang hidup di daerah dataran tinggi juga biasa bekerja di usaha perhotelan, rumah makan, dan pariwisata. Lalu yang ketiga, daerah pantai. Daerah ini berdekatan dengan laut, memiliki cuaca yang amat panas. Sebagian besar dari penduduknya bekerja sebagai nelayan atau petani garam. Namun ada juga yang bekerja di bidang pariwisata, karena pantai biasanya digunakan sebagai objek wisata. Selanjutnya adalah materi tentang sumber daya alam. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Sumber daya alam ini dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, dan udara.
Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, jumlahnya terbatas dan apabila habis dipakai, membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakannya kembali. Contohnya adalah sumber daya alam energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ada juga sumber daya alam mineral logam seperti besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Lalu ada juga sumber daya alam non-logam seperti belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Jenis-jenis sumber daya alam tersebut tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk mengetahuinya, teman-teman dapat melihat dalam buku ESPS IPS halaman 32-33. Silakan dibuka ya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dalam berbagai bidang. Silakan simak videonya ya. Nah, inilah beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Yang selanjutnya adalah materi tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan atau eksploitasi sumber daya alam. Manusia menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, jika sumber daya alam itu digunakan secara berlebihan, tentunya akan menimbulkan dampak negatif. Contoh yang pertama, di sini ada dampak pemanfaatan hasil hutan secara berlebihan. Tahukah teman-teman, luas hutan di Indonesia mencapai 133 juta hektar. Namun, dari 100%, hanya 23% yang terbebas dari kerusakan. Kerusakan hutan disebabkan kegiatan industri dan pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan. Dan hal tersebut dilakukan melalui penebangan liar dan pembakaran hutan dengan sengaja. Tentunya hal tersebut memiliki dampak negatif bagi hutan, seperti hutan menjadi gundul. Lalu alam akan menjadi semakin panas karena pasokan oksigen dari hutan-hutan semakin berkurang karena sudah gundul. Selanjutnya, banyak bencana banjir dan tanah longsor. Jika hutannya tidak gundul, tidak akan ada banyak banjir dan tanah longsor. Ketika hujan deras datang, akar dari pohon mampu menahan air dan tanah. Namun, jika hutannya sudah gundul, maka tidak akan ada lagi akar dari pohon-pohon yang menahan air dan tanah tersebut, maka terjadilah banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, merusak habitat hewan dan tumbuhan. Hutan merupakan tempat tinggal atau lingkungan hidup dari hewan dan tumbuhan. Jika hutannya rusak, selain kehilangan tempat tinggal, hewan pun akan kesulitan mencari makanan. Dampak selanjutnya adalah matinya flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan di hutan. Sudah jelas, jika terjadi pembakaran hutan secara ilegal, tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam hutan bisa hilang, bahkan tumbuhan yang dilindungi pun akan hilang. Begitupun dengan hewan. Hewan-hewan yang tidak mampu menyelamatkan diri akan ikut terbakar ketika terjadi pembakaran hutan. Nah, teman-teman, agar dampak-dampak negatif itu tidak terjadi dan hutan pun tidak kehilangan fungsinya, maka sebaiknya kita melaksanakan upaya pelestarian hutan. Contohnya adalah yang pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Yang keempat, reboisasi atau penanaman kembali pada lahan hutan yang gundul. Dan yang kelima,
mereklamasi atau memperbaiki lahan bekas penambangan. Selanjutnya, dampak pemanfaatan hasil pertambangan secara berlebihan. Beberapa dampak negatifnya diantaranya adalah pencemaran lingkungan akibat limbah dan terjadi kelangkaan sumber daya alam hasil tambang. Contohnya adalah kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Upaya pelestarian hasil pertambangan yang dapat kita lakukan adalah hemat sumber daya alam hasil tambang. Contohnya, teman-teman menggunakan sepeda ketika teman-teman pergi ke daerah yang cukup dekat dari rumah. Dan upaya yang lain adalah menggunakan energi alternatif sebagai pengganti energi utama. Selanjutnya, dampak pencemaran dan penggunaan air secara berlebihan. Air merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan manusia. Coba teman-teman bayangkan, dalam satu hari, pernahkah teman-teman tidak menggunakan air? Tentu saja tidak pernah ya, karena air kita gunakan untuk minum, mandi, dan lain-lain. Namun ada kalanya manusia tidak bijak dalam menggunakan air, sehingga timbullah beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah terjadi krisis air atau kekurangan air. Beberapa upaya pelestarian air yang dapat kita lakukan diantaranya adalah: yang pertama, mematikan keran air saat tidak dipakai. Yang kedua, menanam pohon di pekarangan rumah. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke selokan, sungai, atau laut agar tidak terjadi pencemaran air. Dan yang keempat, tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sumber daya alam yang sangat melimpah. Kewajiban kita adalah bersyukur dengan menggunakannya secara bijak, jangan serakah, dan jangan membuat kerusakan. Semoga kelak teman-teman menjadi generasi yang senantiasa menjaga kelestarian alam dan mencintai bumi. Baiklah teman-teman, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.